Halo para pembaca setia Buset, saya Vivi. Dalam rangka Hari Pahlawan ini, kami mengundang seorang narasumber yang spesial. Bersama saya adalah RME Cokro Santoso, anak dari Joyo Cokro Santoso, seorang pejuang nasional di era kemerdekaan yang mencari bambu untuk tiang bendera yang mengibarkan bendera Indonesia yang pertama kali saat itu. Tidak hanya itu, beliau juga adalah seorang generasi milenial yang tertarik untuk selalu berkecimpung di bidang ideologi Pancasila, nasionalisme, dan kebangsaan. Saat ini, beliau memimpin beberapa organisasi yang bergerak dalam pergerakan nasionalisme. Di antaranya adalah Gerakan Revolusi Pemuda atau yang disebut Garuda, di mana beliau menjabat sebagai founder dan Dewan Pembina. Beliau juga merupakan Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor, Ketua Umum Institut Kepentingan Nasional Republik Indonesia, Ketua Bidang Ideologi Pancasila, Nasionalisme, dan Kebangsaan Rumah Milenial. Bung Cokro sudah sering diundang menjadi narasumber di berbagai tempat untuk membahas mengenai ideologi dan nasionalisme dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh generasi muda. Nah, kali ini beliau dan Buset akan membahas isu-isu seputar pentingnya pemahaman nasionalisme dan ideologi Pancasila bagi anak muda, termasuk kaum diaspora muda Indonesia dan perjuangan-perjuangan apa saja yang generasi muda hadapi di era ini untuk memajukan bangsa Indonesia. Saya persilahkan Bung Cokro. Halo, yes. Kita hari ini sudah akan bincang-bincang tentang berbagai banyak topik nih. Kayaknya kita langsung mulai aja ya, Kak. Sure. Yes. Sure. I do that. Okay. Oke, Phoebe, thank you so much hari ini diundang. Suatu penghargaan yang luar biasa, diundang dengan Buset gitu ya, diwawancara. Oke, untuk pertanyaan tadi dari Phoebe, saya menjelaskan bahwa sebenarnya kehilangan momentum tentang ideologi dan lain-lain semakin berkurangnya, semakin terkikisnya tentang ideologi bangsa itu sejak reformasi sebenarnya. Jadi ya saya juga waktu reformasi kan juga masih SD gitu ya, masih kecil banget gitu, tidak merasakan juga hiruk-pikuk perubahan era saat itu dari pemerintahan Pak Harto lalu ke dari Orde Baru ke reformasi. Tapi memang sejak reformasi itu sudah hilang. Salah satunya semua pembelajaran misalnya yang berhubungan dengan sejarah dan lain-lain itu beberapa dihilangkan. Terus tentang BP7, P4, memang waktu itu di era Orde Baru, di era Pak Harto itu memang doktriner gitu ya. Pancasila dijadikan sebuah seperti alat kekuasaan gitu. Nah saat reformasi malah dihapuskan. Nah itu yang sebenarnya yang kita seperti sesalkan gitu. Seharusnya tetap ada, tapi dengan metode materi yang sesuai dengan ajaran Bapak Bangsa gitu. Dengan tidak adanya materi itu, pendidikan itu, pembelajaran itu, akhirnya sama sekali kita jadinya krisis tentang sejarah bangsa kita sendiri gitu. Apalagi di sekolah sekarang yang diajarkan itu hanya misalnya sejarah-sejarah dunia, lalu sejarah-sejarah nasional hanya cuman ya maybe you know di Indonesia kan hanya menghafal gitu ya tanggal bulan tahun gitu ya, tapi tidak dijelaskan perspektif dari mengapa kok diadakan Budi Utomo gitu, mengapa kok diadakan misalnya Sumpah Pemuda dan lain-lain gitu. Jadi meaning tentang arti kepahlawanan itu kurang sekali. Nah itu yang akhirnya mengakibatkan generasi muda, khususnya di generasi kita nih millennials, semakin terkikis lah tentang nasionalisme. Sebenarnya itu sih. Suatu wake up call ya berarti untuk kita kali ini, karena ada kejadian yang seperti ini yang banyak millennials itu akhirnya jadi buta dengan realitas saat ini. Menyambung kalau begitu ke pertanyaan yang berikutnya. Sebenarnya sih sejak dini ya. Harusnya sih sejak sekecil mungkin, sejak kita masih kecil itu harusnya sudah mulai dibina tentang nasionalisme. Karena sebenarnya Pancasila, ideologi dan lain-lain itu harusnya dikembangkan tuh awalnya itu dari keluarga, dari family.
bukan dari sekolah atau dari kampus gitu ya, tapi sebenarnya harusnya masuknya dari keluarga. Kenapa demikian? Karena kita perlu ingat, mungkin kita sadari atau tidak, yang kita tidak bisa memilih di dunia ini adalah hanya dua hal. Pertama, lahir dengan orang tua siapa. Kedua, lahir di negara mana. Ya kan? Nah, ini yang kalau misalnya about religion, kita bisa pindah religion gitu ya. Tapi hanya dua hal ini yang kita nggak bisa milih nih saat kita dilahirkan di dunia ini. Nah, malah salah satunya bahwa kenapa kita dilahirkan di Indonesia, berarti itu ada meaningnya, mengapa kita dilahirkan di Indonesia. Nah, ini yang harus kita gali sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan buat Indonesia setelah kita dewasa nanti. Nah, itu juga sebagai orang tua, harusnya juga mendidik anak-anaknya dari dasar saja. Misalnya contoh di Indonesia itu ada kultur dengan gotong royong misalnya. Tidak boleh individual dan lain-lain. Berbeda mungkin dengan karakter orang di Amerika misalnya atau di Eropa dan lain-lain. Kita lebih gotong royong. Atau misalnya kita kultur budaya murah senyum misalnya. Kalau ketemu orang kita selalu senyum dan lain-lain gitu. Itu adalah budaya-budaya yang sebenarnya harus dibina dari waktu kita sedini mungkin gitu. Terus ya dari Pancasila sendiri mungkin lebih seperti misalnya waktu SD kita diajarkan lebih kayak apa sih burung Garuda itu sendiri gitu ya sebagai lambang negara. Misalnya di ekornya ada berapa helai sih terus di sayapnya ada berapa helai dan lain-lain. Mungkin hanya simple-simple seperti itu gitu. Dan yang secara deep arti dari Pancasila itu apa dan lain-lain, tidak seperti itu gitu ya. Tapi setelah kita mulai dengan misalnya sudah ke SMA gitu atau kita sudah masuk di university gitu, nah itu baru kita mulai mengimplementasikan ide-ide pemikiran dan ideologi bangsa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang ada prosesnya gitu. Jadi problemnya sekarang khususnya di Indonesia sampai ke anggota dewan pun dan lain-lain, cuman pertanyaannya menghafal gitu loh, sila 1 sampai sila kelima gitu. Itu saya rasa itu yang harusnya dilakukan oleh anak-anak SD dan SMP gitu. Nah, generasi kita tuh harus mengimplementasikan kehidupan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau kita di luar negeri misalnya. Saya setuju sekali ya, Bung ya. Sebagai anggota generasi muda sendiri, saya rasa kami ini orang-orang yang sangat praktis. Jadi inginnya langsung ke aplikasi. Garuda tuh sebenarnya awalnya itu waktu itu memang saya waktu itu sempat menjadi pembicara di salah satu tempat, ya saya sebagai narasumber. Tiba-tiba ada satu anak muda, dia masih kelas 1 SMA, berarti sekitar umurnya 15-16 tahun saat itu. Dia mendatangi saya dan dia bilang, Kak, saya tuh pengen banget belajar tentang nasionalisme. Kakak bersedia nggak mengajarkan saya? Lalu saya kaget gitu ya, saya agak kaget. Lalu saya bilang, oke, kalau misalnya mau diajarkan dengan kakak, jangan satu orang. Coba kamu cari 9 lagi anak muda. Kalau sudah bisa ketemu, kakak kasih waktu seminggu, ayo kita adakan acara itu gitu. Lalu nggak sampai seminggu tiba-tiba dia telepon saya, lalu dia bilang, Kak, kita sudah ada nih 9-nya lagi, kita ketemu di mana gitu. Lalu setelah itu kita bertemu dan saya bertanya needs-nya mereka sebenarnya apa sih tentang nasionalisme dan lain-lain. Karena ternyata generasi yang sekarang gitu ya, yang di bawah generasi millennials itu lebih kritis dibandingkan generasi millennials gitu. Ini juga kita sadari sendiri. Nah, akhirnya mulailah saya membina mereka itu di Pendopo Dr. Muardi, itu kita dikasih tempat di sebelah Museum Dr. Muardi. Nah, disitulah kami membina anak-anak muda, dan itu dari mulut ke mulut mereka masuk dan lain-lain, hingga akhirnya kita mencapai ratusan anggota gitu ya. Salah satu passion yang akhirnya mereka masuk di Garuda itu ternyata karena kekhawatiran mereka akan generasi muda Indonesia selanjutnya.
Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa yang akan memimpin Indonesia di 100 tahun Indonesia Merdeka, which is di 2045, adalah kita loh. Sedangkan sekarang mereka tidak pernah diajarkan tentang nasionalisme, tentang ideologi secara mendetail gitu. Secara sangat dalam, itu tidak pernah ada gitu. Sedangkan we know di social media, di Google dan lain-lain kan juga banyak yang hoax dan lain-lain gitu ya. Tidak bisa kita melihat ini benar nggak ya, ini acuannya dari mana ya, ini pandangannya dari mana gitu. Jadi hal-hal itu yang akhirnya membuat mereka akhirnya saya berada di tempat yang benar nih, seperti itu. Dan itu kami yakin, generasi muda yakin Indonesia akan luar biasa majunya nanti, apalagi di tahun 2045. Karena kemarin saya baru dapat statistiknya bahwa di Indonesia nanti 2045 hampir 80% itu adalah anak-anak muda. Gitu penduduknya gitu ya. Kalau Jepang kan sudah berjalan nih sekarang. Jepang kan sudah hampir semuanya hampir anak-anak muda semua gitu ya. Kita nanti nih di tahun 35 sampai di tahun 45 itu banyak sekali anak muda di saat itu, dan kita melihatnya wah itu Indonesia pasti akan maju banget gitu. Nah, problemnya adalah ideologinya apa? Apakah masih tetap Pancasila atau bisa berubah misalnya syarikat Islam, atau misalnya bisa berubah misalnya ideologinya ke komunis misalnya, atau ke kapitalis atau whatever itu gitu ya. Nah, ini yang katanya generasi muda khawatirkan. Mereka masih tetap cinta Pancasila dan mereka tetap ingin Pancasila sebagai dasar negara kita sampai 100 tahun ke depan. Ini memang generasi yang saya setuju, yang sering disebut sebagai generasi emas. Tentunya dengan banyaknya potensi, banyak juga tantangan-tantangannya. Tantangan terbesarnya adalah rasa pesimis sih. Banyak saya ketemu anak-anak muda yang mereka sudah pesimis. Mereka bilang, Bung, saya nggak mau lah belajar nasionalisme, ya buat apaan gitu. Buat saya nggak penting, yang penting saya nanti kuliah, kerja, dan lain-lain. Ada juga beberapa kali saya ketemu dengan, ini cukup unik, saya ketemu dengan beberapa mahasiswa international university gitu ya, yang malah mereka juga sangat pesimisnya sangat parah. Mereka bilang bahwa, Bung, I think I don't need nationalism. Gitu. Mereka bilang seperti itu. Dan waktu saya tanya, kenapa kok menurut kalian kok nggak penting gitu? Ya iya, karena kan kami juga nanti S2 juga di luar negeri, S3 di luar negeri, dan mungkin saya nggak for good ke Indonesia, mungkin saya nggak ada berhubungan dengan Indonesia, nanti saya mungkin merit di luar negeri, mungkin saya juga akan pindah warga negara nanti, gitu. Nah, hal-hal seperti itu banyak terjadi juga generasi muda yang sudah pesimis. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya melihatnya mereka ini adalah korban dari generasi sebelumnya yang tidak mengajarkan tentang pentingnya nasionalisme kepada mereka, gitu. Jadi dan juga kedua, salah satunya adalah family yang tadi saya sebutkan. Misalnya keluarganya tidak berhubungan dengan perjuangan di masa dahulu, misalnya cuma ke bisnis dan lain-lain, pasti tidak mungkin mengajarkan tentang sisi nasionalisme kepada anak-anaknya gitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita klarifikasi, perlu kita perbaiki, bahwa semuanya, mau itu keluarganya ke bisnis, mau keluarganya misalnya hanya pedagang dan lain-lain, atau pekerja kantoran sama sekali gitu ya, itu bisa loh melakukan dari sisi nasionalisme kepada anak-anak mereka. Gitu. Yang penting itu bukan keluarga biologis, malah yang penting itu adalah keluarga ideologis. Itu yang paling penting gitu. Karena Indonesia didirikan bukan hanya dari kelompok pejuang saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Luar biasa sekali jawabannya, Bung Cokro. Saya setuju tadi yang disebut dengan terutama yang bukan hanya keluarga biologis ya, karena tentunya kita sebagai orang-orang kan juga bermasyarakat, dan anak muda itu tergantung dengan kalangan mereka seperti apa. Oke, yang kita lakukan itu sebenarnya kita melakukan ada kayak teaching class gitu ya, tentang pendalaman ideologi gitu ya. Itu pun buku-buku yang kita ajarkan itu adalah buku-buku langsung dari Bapak Bangsa.
Dan itu tidak ada di toko buku atau nggak ada di e-book gitu ya, itu nggak ada. Jadi buku-bukunya itu benar-benar tulisannya Bung Karno tentang pidatonya dia saat 1 Juni, itu kita pelajari. Bagaimana kita baca dengan detail gitu ya, kita bahas dengan detail Bung Karno tuh waktu itu ngomongin apa sih waktu 1 Juni. Kan sekarang apalagi di Indonesia sudah dijadikan tanggal merah ya, 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Tapi berapa persen dari masyarakat kita yang mengerti, khususnya generasi muda, Bung Karno waktu itu ngomongin apa sih waktu 1 Juni itu, pidatonya dia apa sih? Dan itu luar biasa loh, Phoebe. Ternyata Bung Karno itu pidato 1 jam lamanya, kurang lebih gitu ya, dan tanpa teks. Dia menjelaskan tentang harusnya kita memakai dasar negara seperti apa. Wow. Gitu, dan dia menceritakan sejarah tentang misalnya Soviet, tentang Arab Saudi, tentang China dan lain-lain, sampai dia bercerita tentang Dr. Sun Yat-sen pun dibahas oleh dia. Wah, Gitu. Itu luar biasa, dan itu kita pelajari di Garuda gitu ya. Terus juga beberapa tulisan-tulisan buku-bukunya Bung Hatta. Itu benar-benar langsung Bung Hatta yang menulis buku itu gitu. Tentang misalnya ekonomi kerakyatan, bagaimana kita harusnya dengan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang bagaimana semua air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan semuanya untuk kemakmuran rakyat dan lain-lain, koperasi sebagai sendi utama pembangunan ekonomi kita dan lain-lain. Jadi itu dipelajari di Garuda. Selain juga pembahasan-pembahasan yang lagi hype nih, lagi menarik untuk dibahas gitu ya, misalnya Omnibus Law kemarin gitu ya. Kita tadi barusan saya juga mengajar jam 10 pagi tadi sama anggota-anggota Garuda, kita sempat bahas tentang Omnibus Law dan lain-lain. Jadi itu yang salah satu materi yang kita bahas dalam teaching class. Nah, selain itu juga sebenarnya before COVID kita tuh ada acara-acara misalnya mengunjungi museum, kita juga ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Lalu kita sering diundang di acara misalnya Mabes TNI, Mabes Polri, acara-acara mengenai tentang literasi digital. Terus beberapa kali kita diundang di Facebook Indonesia, kantornya, office-nya. Lalu di Google, kita sempat diundang di office-nya, berbicara tentang bagaimana menjaga password, tentang email kita dan lain-lain, address emailnya dan lain-lain. Jadi jangan sampai kita di-hack dan lain-lain. Jadi ada pelatihan-pelatihan seperti itu yang kita bekerja sama dengan mereka-mereka gitu. Selain juga sebenarnya kita ada acara setahun sekali itu, kita seperti tour gitu. Kayak kemarin kita ke Jogja last year, kita ke Jogja, kita kayak mengunjungi rumahnya Jenderal Sudirman, kita mengunjungi rumahnya Ki Hajar Dewantara dan lain-lain, terus ke Museum Dirgantara dan lain-lain. Jadi banyak yang kita lakukan yang berhubungan tentang nasionalisme juga. Menurut saya juga sebenarnya penting juga nih, Phoebe, tentang kita membuat podcast misalnya ya, bagaimana juga itu perwakilan juga suara-suara gitu ya, dan kita juga langsung bisa dapat informasi langsung dari narasumber-narasumber yang kompeten. Misalnya kita kan nggak pernah kan misalnya pemuda-pemuda di Australia misalnya, yang Indonesia yang berada di Australia misalnya, atau di negara-negara lain yang mungkin mereka di Indonesia nggak pernah nih ketemu atau berbincang langsung dengan misalnya cucunya Jenderal Sudirman misalnya. Nah, itu dengan adanya podcast itu kan sangat bagus sekali untuk mereka mendengar informasi sebenarnya dulu Pak Dirman itu seperti apa sih, bukan dari buku, bukan dari berita-berita di YouTube, tapi langsung dari dari keturunan biologisnya beliau gitu, atau misalnya dengan cicitnya Pangeran Diponegoro dan lain-lain. Jadi itu juga penting, salah satu yang harus di-share bahwa kemerdekaan Indonesia kita itu memang dari semua elemen gitu. Misalnya juga nanti mungkin juga bisa berbicara misalnya dengan putrinya dari Sultan Syahrir misalnya, kaum-kaum diaspora gitu ya. Itu juga sebenarnya pembahasan-pembahasan yang menarik yang bisa kita bahas di dalam podcast tersebut. Jadi podcast sebenarnya salah satu yang penting, dan itu kan sebenarnya suara media saat ini untuk anak-anak muda, untuk kita bisa mengetahui bagaimana tentang keindonesiaan. Baik, saya benar-benar amazed sekali dengan tadi cuplikan sedikit aja, mungkin itu hanya sangat sedikit cuplikan dari satu sejarah yang luar biasa yang kita benar-benar tidak pernah mendapatkan informasi mendetail soal itu.
Oke, sebenarnya kalau di kita itu platformnya memang after COVID ini kita semua by online gitu ya. Kita by Zoom atau Google Meet gitu ya, kita berinteraksinya di sana. Dan jika ada yang mau mendaftar dan lain-lain, itu bisa ke Instagramnya Garuda, Gerakan Revolusi Pemuda. Itu di IG-nya kami, itu ada memang tim yang mengurus tentang itu, pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain. Itu bisa DM ke Instagramnya Garuda. Di Indonesia harusnya kita melakukan ini, karena misalnya di Australia sudah melakukan hal ini loh. Kenapa kok di Indonesia enggak gitu? Nah, itu kan bisa hal-hal yang bisa dikembangkan nanti dari kami, misalnya kita bisa ngobrol dengan petani itu, sebenarnya kita bisa loh dengan cara seperti ini misalnya, atau nelayan dan lain-lain, itu kan sebenarnya bisa dikembangkan gitu, atau dengan pabrik dan lain-lain. Jadi tidak semuanya itu hanya menyangkut tentang ideologi, tapi bagaimana membangun Indonesia ke depannya dari sisi pemuda-pemuda di luar negeri juga gitu. Itu sangat penting sebenarnya. Wow, yang itu tadi platform yang menarik ya. Semoga ke depannya memang benar-benar ada implementasinya, karena kita tahu kita punya banyak sekali talents yang tersebar di seluruh dunia, dan mereka juga pemuda-pemudi Indonesia. Harapannya adalah mereka bisa membawa skills, ide-ide itu untuk membangun negeri ya, Bung ya. Ya, betul sekali. Ya, karena kita sudah bicarakan tentang tadi pemuda-pemudi di luar negeri, kan kita juga walaupun sejarah itu penting, tapi tidak bisa juga memungkiri kalau arus globalisasi itu sangat kuat. Untuk negara untuk bisa berkembang harus depend dengan teknologi dan sains. Untuk yang topik ini, bagaimanakah Bung meyakinkan bahwa Pancasila dan ideologi Bapak Bangsa itu masih tetap relevan, even di era modern saat ini, era digital dan segala semuanya sepertinya punya benar-benar kultur yang sangat berbeda sama yang waktu Bapak Bangsa menemukan Indonesia. Bagaimana, Bung? Oke, sebenarnya sangat masih relevan karena keterkaitan ideologi dasar Pancasila itu ini sangat luar biasa. Bapak Bangsa meng-create sebuah dasar negara ini untuk ribuan tahun ke depan gitu. Jadi mereka melihat visioner gitu ya, pemikirannya sangat visioner. Nah, ini pemuda-pemuda kita juga jarang ada yang tahu bahwa kita kan waktu itu untuk memilih dasar negara apa nih, kan ada di sidangnya waktu itu ya, BPUP gitu ya, Badan Persiapan Kemerdekaan waktu itu. Mereka kan apa nih, kita mau dasarnya apa nih, apakah monarki gitu ya, karena kan Indonesia banyak kesultanan gitu ya, atau misalnya kita apa mau federal, ataukah kita mau misalnya kapitalis, atau apa nih, apa yang kita mau bahas gitu, apakah syariat Islam gitu ya, karena mayoritas beragama Islam. Tapi yang cukup unik, ketuanya waktu itu Pak Rajiman Wedjodiningrat itu memilih 9 tokoh yang namanya Panitia 9. Kalau mungkin Vivi pernah dengar ada Panitia 9 namanya. Mereka yang menggodok tentang Pancasila, mereka yang menfokuskan dasar negara sebagai Pancasila sampai akhirnya disahkan 18 Agustus gitu ya. Nah, ini adalah Panitia 9 itu. Dan ini jarang ada yang tahu. Ini saya memberikan sesuatu yang kayak fun fact gitu ya. Dari 9 tokoh, hanya 3 tokoh yang itu asli berkuliahnya atau berpendidikan di Indonesia. Bayangkan, yang 6 adalah diaspora Indonesia. Oke, cukup kaget ya. Saya akan menjelaskan nih. Yang 3 yang 3 lulusan lokal gitu ya, itu adalah Bung Karno karena dia lulusan dari Bandung, ITB gitu ya. Kalau sekarang masih ada tuh ITB itu, dia Bung Karno lulusan dari sana. Lalu kedua Muhammad Yamin juga lulusan dari Jakarta. Lalu ketiga Abikusno Cokrosyoso, beliau juga lulusan dari Surabaya. Beliau adalah adik dari Hos Cokroaminoto.
gitu, tokoh Jawa lah saat itu gitu ya, Kos Cokraminoto, pendiri Syarikat Islam. Nah, yang 6 lagi gitu ya, saya akan bahas satu-satu, yaitu adalah Ahmad Subarjo. Beliau adalah lulusan dari Leiden. Dia adalah S2 Undang-Undang dulu. Untuk lulusannya memang fokus kepada undang-undang. Dia lulusan Leiden di Belanda. Lalu kita tahu Muhammad Hatta, beliau adalah lulusan dari Rotterdam University di Belanda saat itu. Dulu Erasmus namanya, Erasmus University, sekarang Rotterdam University. Lalu ada A.A. Maramis. A.A. Maramis satu-satunya panitia 9 yang beragama Kristen saat itu. Jadi mostly 8 adalah beragamanya Muslim, 1 beragama Kristen. Dan dia lulusan dan kalau boleh dibilang dulu tuh sarjananya udah S2 gitu ya. Dia Mr. Onderrechten namanya. Jadi depannya tuh ada MR-nya zaman dulu gitu. Itu sudah master lah kalau sebutan sekarang gitu ya. Dan dia lulusannya itu hukum loh di Leiden di Belanda. Wah, saya juga sarjana hukum nih. Nah, itu dia adalah kaum intelektual di luar negeri. Lalu ada dari kelompok agama. Nah, kelompok agama kan tadi kan ada satu yang lokal yang Adi Kusno Cokrosuyoso ya, yang adiknya Kos Cokro. Tapi tokoh agama yang lain itu juga lulusan luar diaspora. Contoh misalnya Kiai Haji Kahar Muzakir. Beliau dulu sempat menjadi ketua Muhammadiyah. Kan kita tahu ya Muhammadiyah sangat besar di Indonesia gitu ya. Nah, beliau waktu itu berkuliahnya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Gitu, dia adalah kaum diaspora. Lalu kalau kita tahu ada lagi Kiai Haji Wahid Hashim. Beliau adalah dulu ketua NU gitu ya, salah satu pendiri NU juga, Nadatul Ulama yang sangat luar biasa besarnya di Indonesia. Itu sekarang tuh sekitar hampir 90 juta pengikutnya di seluruh Indonesia gitu ya. Beliau dulu kuliahnya itu di Mekah, di Arab Saudi. Gitu. Beliau juga adalah kaum diaspora. Dan yang satu lagi, yang terakhir itu adalah Haji Agus Salim. Beliau bukan hanya dia tidak berkuliah di luar negeri itu, tapi dia sudah bekerja. Dia bekerja di Jeddah, di Arab Saudi, bekerja di konsulat Belanda. Dan kita generasi muda nggak ada yang tahu kalau Haji Agus Salim itu bisa sampai 12 bahasa loh. Wow, luar biasa sekali. Yes, dan dia bekerja di konsulat Belanda saat itu, di Jeddah, di Arab Saudi. So, kita bisa bayangkan kan, bahwa pendirian dasar negara Pancasila itu mostly hampir semuanya itu adalah lulusan dari luar. Betul. Yang mereka sudah lebih terbuka, lebih melihat perkembangan zaman di era itu, dibandingkan dengan generasi-generasi di era itu yang lulusan dari lokal gitu, yang masih dijajah, masih terjajah gitu. Jadi ini kan salah satu yang sebenarnya luar biasa buat pemikiran buat kita, buat introspeksi diri kita. Sometimes kita di luar negeri malah sekarang kita udah nggak peduli sama Indonesia. Padahal dulu yang mendirikan negara ini mostly semuanya hampir lulusan-lulusan luar loh. Gitu. Saya mewakili nih para kaum-kaum yang tadi yang sudah disinggung sama Bung Cokro tadinya, para mungkin kaum intelektual atau kaum diaspora yang sudah hijrah nih ceritanya ke luar negeri. Walaupun tadi juga sudah disebutkan bahwa founding fathers kita sebetulnya juga para diaspora yang kemudian kembali ke dalam negeri ya Bung ya. Tapi tidak bisa dipungkiri terkadang jalur hidup orang-orang itu berbeda. Dan tentunya ada beberapa diaspora Indonesia yang untuk karena satu hal atau yang lain jadinya tinggal di luar negeri dan berkeluarga di sana. Oke, sebenarnya itu tetap sangat penting ya. Bagaimanapun juga itu adalah bagian dalam darahnya dia, gitu ya, bagian dalam hidupnya dia, dalam tubuhnya dia. Bagaimanapun ada bagian dari Indonesianya. Jadi dia tidak mungkin bisa melupakan itu. Yang harus dilakukan, sebenarnya saya juga perlu menceritakan bahwa dulu juga banyak kaum diaspora yang tidak for good Indonesia saat di era Bapak Bangsa. Tapi mereka tetap membantu, misalnya kayak Bung Hatta waktu itu kan perhimpunan Indonesia tidak semuanya kembali ke Indonesia.
banyak yang akhirnya tinggal dan lain-lain di Indonesia, khususnya waktu itu malah beberapa orang Indonesia ikut perang gitu ya, membantu Belanda untuk mengusir Nazi waktu itu di Jerman. Oh, Bayangkan orang Indonesia ikut pasukan Belanda untuk berperang melawan Nazi waktu itu. wah bagaimana tuh rasa konfliknya? Yang Nah, satu nah, hal merasa terjajah, satu hal harus membantu. betul, karena mereka berasa bahwa ya mereka sudah puluhan tahun hidup di Belanda gitu. Jadi mereka berpikir waktu itu Belanda diserang sama Nazi, sama Hitler. Jadi sesuatu hal yang mereka harus membantu. Tapi mereka tidak lupa bahwa mereka ada apa ya, jiwanya itu, soul-nya itu ada 50% itu kan Indonesia gitu. Jadi kan karena kita juga ini kita melihatnya di Belanda misalnya, karena kita kan dijajah cukup lama ya, hampir 350 tahun oleh Belanda, jadi banyak orang-orang Indonesia juga yang tinggal di Belanda dan mereka sudah tidak pulang ke Indonesia gitu ya, yang sudah mempunyai anak, mempunyai cucu dan lain-lain di Belanda misalnya saat itu gitu. Nah, tapi waktu perjuangan misalnya Bung Hatta berjuang waktu itu di Indonesia, mereka mengatakan kepada Hatta, Hatta mungkin kita nggak balik ke Indonesia, tapi apa nih yang kita bisa bantu? Misalnya apa? Perlu misalnya financial untuk misalnya mereka perlu senjata dan lain-lain, pembelian senjata untuk gerilya saat itu, atau misalnya perlu apa yang kami lakukan? Misalnya, oh kami punya rumah misalnya di Jawa gitu ya, di Semarang atau di mana, ya udah bisa digunakan untuk rapat-rapat apa waktu itu kaum revolusioner gitu ya, untuk mereka menggunakan rumahnya itu untuk rapat dan lain-lain. Jadi banyak yang bisa dilakukan, tidak hanya untuk for good kembali ke Indonesia, tapi dia bisa melakukan dalam hal-hal yang berbeda gitu. Jadi itu pernah Dan ini, dilakukan. ini di saat berarti awal-awal kemerdekaan atau Betul, bahkan ya. betul. Jadi tidak semua juga waktu kita kalau flashback di masa lalu, itu semuanya oh langsung berbondong-bondong balik ke Indonesia. Enggak juga gitu. Banyak juga yang tidak kembali ke Indonesia, tapi bukan berarti mereka tidak cinta Indonesia. Mereka cinta Betul. Indonesia, tapi mereka berpikir bilang kepada Bung Hatta, kepada Ahmad Subarjo, kepada Maramis, tokoh-tokoh yang pulang ke Indonesia, apa nih yang perlu kita bantu? Mungkin kita nggak bisa pulang ke Indonesia, tapi apa yang perlu kita bantu gitu. Misalnya pengetahuan tentang berdiplomasi. Waktu itu kan kita perlu pengakuan dari negara lain. Makanya kenapa dibantu juga dengan orang-orang Indonesia yang berada di Mesir misalnya, bahwa pengakuan dari Mesir salah satunya itu yang pertama kali kan mengakui Indonesia sebagai bangsa yang merdeka misalnya. Itu kan tidak mungkin bisa para nelayan, petani yang bergerilya terus punya koneksi ke Mesir kan. Yang punya koneksi di Mesir itu adalah kaum-kaum intelektual gitu, seperti Phoebe dan lain-lain, yang punya mungkin koneksi di Jepang, di Amerika, di Eropa dan lain-lain. Nah, ini koneksi-koneksi ini yang membantu waktu itu Indonesia untuk pengakuan dari negara lain. Nah, ini kaum-kaum intelektual yang di luar negeri cukup berperan banyak gitu untuk hal itu. Right. Gitu. Berarti ini kan berarti peran para diaspora zaman dulu ya waktu. Ya. Dan tentunya setiap generasi punya peperangan yang berbeda. Pertama, cari tahu tentang sejarahnya. Karena itu sangat penting. Terus kedua, cobalah berpikir jangan hanya individual yang hanya memikirkan kesuksesan diri kita, tapi berpikirlah apa yang bisa kita sukseskan untuk Indonesia. Jadi apa kepintaran kita yang bisa kita lakukan untuk Indonesia, untuk lebih grow up gitu, untuk bisa lebih luar biasa, lebih hebat lagi gitu di mata dunia gitu. Karena peran kita juga sangat penting sebenarnya, apalagi khususnya di diaspora itu ya. Kalian tidak perlu kembali ke Indonesia kok kalau memang kalian memang ada pekerjaan dan lain-lain. Beberapa kan teman-teman saya juga ada yang di luar negeri dan lain-lain yang sudah bekerja gitu ya. Beberapa juga malah lulusannya itu teknik nuklir malah gitu. Jadi iya yang jujur di Indonesia belum ada kan tentang pengembangan tentang nuklir dan lain-lain. Dan dia bekerja di Amerika saat ini. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya penting buat pembangunan Indonesia khususnya ke depannya gitu. Misalnya contoh, misalnya Vivi, mungkin Vivi bilang, Bung, saya mungkin nggak kembali ke Indonesia. Fine, pemikiran Vivi yang bisa berguna buat kesuksesan Indonesia ke depannya itu bisa dilakukan gitu.
bagaimana kita saling bersinergi dengan kelompok-kelompok pemuda-pemuda yang seumuran Vivi dan mungkin yang di bawahnya Vivi yang di Indonesia untuk bersama-sama. Apalagi dengan kecanggihan sekarang digitalize gitu ya, dengan online dan lain-lain, kita sudah tidak ada boundary, kita sudah tidak ada penghalang nih antar negara gitu. Kita bisa hari ini ngobrol bisa langsung ngobrol gitu. Bayangkan dulu kaum diaspora Indonesia di era Bapak Bangsa, Bung Hatta misalnya perlu sama Vivi misalnya, dia mesti tulis surat dulu ke Vivi di Australia gitu. Dan mungkin itu nyampainya sebulan kemudian, karena dulu kan belum ada pesawat terbang. Mesin pakai kapal laut gitu. Dan setelah Vivi lihat, Bung Hatta nih, ada tulisannya dia perlu bantuanku. Vivi mesti tulis surat lagi. Dan itu mungkin sebulan lagi baru sampai di Indonesia gitu. Nah, itu aja waktu menulis aja bisa 2 bulan sendiri gitu untuk menulis surat gitu. Sedangkan sekarang dengan kecanggihan WA gitu ya, WhatsApp gitu, dengan Line misalnya, dengan Instagram dan lain-lain, kita bisa langsung detik ini juga kita bisa langsung ngobrol dengan pemuda-pemuda Indonesia di seluruh dunia gitu. Nah, ini sangat penting peran kita yang harus kita lakukan, bahwa keterbatasan teknologi di zaman dulu aja mereka mau kok. They want to do something gitu buat Indonesia. Kenapa kita kok enggak gitu? Ini benar-benar pembahasan yang berbobot ya Bung Cokro ya, juga sangat relevan sebetulnya karena kita akan merayakan Hari Pahlawan nih 10 November. Karena kita tadi sudah mengatakan soal nasionalisme dan perjuangan, dan saya sudah lihat tadi background-nya Bung Cokro sendiri adalah anak dari salah satu pejuang yang hadir dalam perumusan dan pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Ayah saya memang waktu itu hadir ya, nama ayah saya Julio Cokro Santoso. Beliau hadir dalam perumusan dan pembacaan teks proklamasi. Beliau salah satu orang yang mencari bambu untuk mengerek bendera bersama Pak Suhut saat itu. Jadi ayah saya mencari bambunya untuk memasangkan bendera di rumahnya Bung Karno saat itu. Itu ada ayah saya itu di ring 1 menjaga Bung Karno dan Bung Hatta saat pembacaan teks proklamasi. Nah, pesan ayah saya yang paling saya ingat, makanya kenapa saya keluar dari professional worker gitu ya. Saya dulu salah satu pimpinan di perusahaan asing di Indonesia. Saya pindah karena saya melihat bahwa peran kita untuk Indonesia ini memang cukup berbeda-beda. Mungkin dengan perjuangannya Vivi untuk Indonesia pasti berbeda, perjuangan saya juga pasti berbeda gitu, teman-teman yang lain juga berbeda. Kita perlu ingat dulu ada kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya perperangan dengan senjata. Yang dulu berperang itu ada 2 hal, dengan senjata, yang satunya lagi ini yang sering dilupakan adalah berperang dengan pena, yaitu kaum diplomat Indonesia saat itu, yang bagaimana dia berdiplomasi untuk kemerdekaan Indonesia. Yaitu adalah kita-kita nih gitu, Vivi, saya, mungkin teman-teman di Australia dan lain-lain. Nah, dulu pesan ayah saya dulu sempat bilang bahwa kita sukses itu bukan dilihat kalau kita misalnya punya rumah besar, mobil mewah, atau lampu kristal yang ada di rumah, karpet yang sangat luar biasa bagus gitu di rumah, bukan itu. Tapi jika kita bisa membantu minimal 200 meter, 100 meter dari rumah kita, itu baru kita dikatakan sukses. Jika tidak ada orang susah lagi 100-200 meter dari rumah kita, itu baru kita dikatakan orang sukses. Gitu. Jadi Vivi juga bisa berpikir tentang itu. Misalnya Vivi di Surabaya, dari rumahnya Vivi mungkin 200 meter, jika misalnya masih ada orang susah, dan itu yang harus kita motivate mereka. Bukan hanya memberikan ikan, tapi kita memberikan kail kepada mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harusnya mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa membantu financial mereka. Nah, hal-hal itu yang harus kita pikirkan bersama-sama untuk Indonesia, karena pembangunan Indonesia itu bergantung kepada kita, generasi mudanya. Bukan yang sekarang duduk di DPR, di pemerintahan, dan lain-lain. Tapi masa depan Indonesia itu bergantung daripada kita. Kalau pesan dari Bung Cokro sendiri, untuk kita sebagai generasi milenial bagaimana? Contoh juga yang Indonesian diaspora nih.
Oke, lakukan sesuatu buat Indonesia, itu penting. Apapun keahlian kalian, misalnya kayak dokter dan lain-lain, itu kan juga banyak gitu ya, lulusan-lulusan diaspora gitu, apalagi dengan COVID sekarang gitu, karena informasi-informasi kalian itu sebenarnya penting buat Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan gitu ya, karena sekarang juga kita lagi mengalami pandemi dan lain-lain gitu. Jadi Indonesia uh, bikin sesuatu yang kita bisa bersama-sama, misalnya khusus Garuda gitu ya, apa, jika misalnya Garuda juga ada di Australia misalnya, itu juga sangat membantu, misalnya bisa mempertemukan kelompok-kelompok apa, masyarakat Indonesia khususnya generasi muda di Australia yang bisa bersama-sama, yuk kita lakukan sesuatu buat Indonesia gitu. Nah, pesan kakak adalah kita harus melakukan each one teach one. Don't just aspire to make a living, but aspire to make a difference. Terima kasih sekali Bung Cokro soal pembahasan-pembahasannya, benar-benar sesuatu yang berbobot. Saya belajar banyak dari Bung Cokro. Saya rasa juga para pembaca Buset dan viewer dari video ini juga akan belajar sesuatu yang menarik dan diingatkan juga bahwa kita sebagai, walaupun sudah mungkin tidak berwarga negara Indonesia atau sudah tinggal dan menjadi diaspora di luar negeri, masih kita masih punya darah Indonesia dan harus melakukan sesuatu buat negara ini, dan juga harus kembali ya mengenal betul-betul apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Bapak Bangsa saat mereka menemukan negara Indonesia ini, merumuskan Pancasila, juga merumuskan dasar negara dan bagaimana visi mereka untuk membangun negeri. Terima kasih sekali untuk bincang-bincang hari ini, Bung Cokro. Saya benar-benar merasa bersyukur bertemu Bung Cokro, mengenal bahwa ada orang-orang seperti Bung Cokro yang begitu peduli terhadap masa depan Indonesia, peduli dengan bagaimana generasi muda ke depannya akan harusnya mengerti dan mendalami apa itu Pancasila, mengerti ya betul apa nasionalisme itu, supaya saat kita menerima tongkat estafet itu untuk kepemimpinan, kita bisa membangun negeri ini lebih baik lagi sesuai yang diinginkan oleh para bangsa. Terima kasih sekali Bung Cokro. Sama-sama Phoebe, salam buat teman-teman di sana.